Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sendita Elcika Putri, berasal dari SMKN 1 Kadipaten, dan saya duduk di bangku kelas 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang rambu lalu lintas. Disimak baik-baik ya teman-teman. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Rambu lalu lintas banyak jenisnya, seperti yang pertama ada rambu larangan. Sesuai dengan namanya, rambu ini berisikan larangan bagi pengguna jalan. Pada rambu ini, dasar palang rambu berwarna putih, garis tepi berwarna merah, dan lambang huruf atau angka berwarna hitam. Contohnya seperti pada gambar berikut. Yang kedua, ada rambu perintah. Rambu ini memberikan perintah untuk para pengguna jalan, baik itu pejalan kaki atau pengendara. Contohnya seperti pada gambar berikut. Yang ketiga, ada rambu peringatan. Rambu ini berguna untuk memberikan informasi berupa peringatan terhadap kemungkinan bahaya yang ada di jalan. Biasanya ada di jalan-jalan tikungan ataupun di tempat konstruksi. Nah, yang terakhir, ada rambu petunjuk. Rambu ini memberikan berbagai petunjuk untuk pengguna jalan. Contohnya seperti arah, letak kota, jarak tempuh, atau letak tempat-tempat penting seperti masjid, rumah sakit, pom bensin, atau rumah makan. Nah, teman-teman, ternyata fungsi marka jalan itu berbeda-beda loh. Marka jalan itu apa sih? Marka jalan merupakan garis-garis yang berada di badan jalan yang berguna untuk mengarahkan arus lalu lintas. Nah, berikut ini adalah macam-macam marka jalan. Yang pertama, ada garis utuh, yang artinya tidak boleh melewati marka ini atau menyalip karena resikonya sangat tinggi. Yang kedua, ada garis putus-putus. Diperbolehkan melintasi marka ini apabila pindah ke jalur sebelahnya yang kosong atau ingin menyalip kendaraan di depan. Nah, yang ketiga, ada garis putus-putus menjelang garis utuh, menandakan bahwa marka putus-putus akan menjadi marka utuh. Selama garis masih putus-putus, maka diperbolehkan mendahului. Jika sudah memasuki garis putus, maka sudah tidak boleh mendahului. Nah, yang keempat ada garis ganda, putus-putus, dan utuh. Jika berada pada garis putus-putus, maka diperbolehkan untuk melintasi marka jalan. Sebaliknya, jika berada di garis utuh, maka tidak diperbolehkan untuk melintasi marka jalan. Yang kelima, ada garis ganda, dua garis utuh. Dilarang melintasi garis baik pengemudi di sisi kanan maupun kiri jalan. Nah, di sini aku bakalan ngasih tahu teman-teman tips supaya aman saat berkendara. Yang pertama, periksa kendaraan Anda. Apakah rem Anda blong, atau ban Anda kempes, atau semacamnya. Yang kedua, gunakan sabuk pengaman ataupun helm, guna untuk menghindari kecelakaan di jalan. Yang ketiga, ikuti arus lalu lintas. Yang keempat, gunakan jalur kanan untuk menyalip. Yang kelima, jangan merokok atau menggunakan HP di jalan, takutnya membahayakan penjalan lain loh. Nah, yang terakhir ada etika berkendara. Ketika kita di jalan atau ketika kita sedang berkendara, kita juga harus mempunyai etika, harus bersopan santun di jalan. Yang pertama, mematuhi aturan lalu lintas dan rambu lalu lintas, supaya tidak ada kejadian yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, tabrakan, atau semacamnya. Yang kedua, menghargai hak pengguna jalan, gunakan marka jalan sesuai fungsinya, agar para pejalan kaki ataupun baik pengendara lain bisa menghargai kalian juga. Yang ketiga, menjaga jarak dengan kendaraan lain, seperti dengan truk ataupun dengan kendaraan-kendaraan besar lainnya, supaya tidak terjadi kecelakaan beruntun. Yang keempat, tidak bermain handphone saat berkendara. Karena jika kita bermain handphone saat berkendara atau kita bermain TikTok saat berkendara, kita bisa saja menabrak seseorang ataupun hewan. Yang kelima, tidak berkendara dengan kecepatan tinggi. Meskipun kalian buru-buru atau sedang terlambat ke sekolah, tetap menggunakan kendaraan dengan kecepatan normal ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.